Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Nur Hamiza dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil dari laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung tahun 2020. Yang berjudul Strategi Tondo Lestari dalam menghadapi persaingan pasar serta pengaruhnya terhadap daya jual, yang mana PPL kali ini dilaksanakan secara daring karena adanya pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pihak kampus IAIN Tulungagung memberikan kebijakan untuk melaksanakan PPL di desa masing-masing dengan melakukan observasi dan juga wawancara. PPL dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020, dan mana saya melaksanakan PPL ini di Tondo Lestari. Tondo Lestari adalah sebuah usaha budidaya ikan konsumsi dan toko pakan milik Bapak Mujianto yang terletak di RT 3 RW 8 Dusun Tondo, Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Beliau mengawali usahanya pada tahun 1998 dengan bermodalkan satu petak kolam ikan yang berada di belakang rumahnya. Sempat mengalami kerugian dan di-liku perjalanan usaha, kini beliau telah memiliki lebih dari 70 petak kolam ikan. Dengan bertambahnya petak kolam yang dimiliki, tentu saja kebutuhan pakan ikan juga ikut bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan, akhirnya beliau melakukan kerjasama dengan pihak pabrik pakan ikan PT Universal Agribisnis. Kemudian, beliau mencoba untuk menawarkan pakan tersebut ke sanak saudara yang juga pembudidaya ikan. Tidak disangka, popularitas pakan dari PT Universal Agribisnis terus berkembang sehingga banyak peminat dari pakan tersebut. Akhirnya, beliau membuka toko untuk menjual pakan ikan hingga pada tahun 2016 terbentuklah nama Tondo Lestari sebagai salah satu bentuk pencapaiannya di dunia usaha perikanan. Dan kini, Tondo Lestari telah memiliki 9 karyawan tetap untuk membantunya dalam pengelolaan, baik dalam budidaya ikan maupun pendistribusian pakan ikan. Selama melaksanakan praktik pengalaman lapangan, terdapat beberapa permasalahan yang telah saya temukan, seperti adanya perbedaan dalam penentuan harga di setiap toko-toko yang akhirnya menyebabkan sebuah persaingan pasar. Dan ada pula permasalahan lainnya mengenai pemasaran ikan konsumsi, yang mana di tengah pandemi COVID-19 ini, pemasaran ikan konsumsi mengalami kesulitan karena daya beli masyarakat yang menurun. Menurut beliau, permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya biasa terjadi di dalam dunia usaha. Seperti dalam halnya penentuan harga-harga yang berbeda di setiap toko, itu merupakan sebuah strategi yang dipilih oleh toko tersebut dalam memasarkan produknya. Namun terkadang ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dalam penentuan harga sehingga memberikan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran yang semestinya, atau lebih rendah daripada harga eceran terendah yang telah ditentukan, sehingga menyebabkan permasalahan dalam pasar. Untuk menghadapi hal tersebut, biasanya dilakukan sebuah musyawarah dengan pihak terkait dan kemudian menghentikan pemasokan pakan ikan sementara dari ke toko tersebut untuk membuatnya jerak. Sedangkan untuk permasalahan pemasaran ikan konsumsi yang terasa lebih sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, untuk mengatasinya beliau membuat pasar sendiri untuk memasarkan ikan konsumsi yang sudah siap panen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis terhadap temuan studi yang antara lain mengenai budidaya perikanan, persaingan pasar, strategi pemasaran, dan juga analisis strategi Tondo Lestari dalam menghadapi persaingan pasar serta pengaruhnya terhadap daya jual. Yang pertama yaitu ada budidaya perikanan. Budidaya perikanan itu memiliki beberapa istilah, antara lain yaitu aquaculture, perikanan budidaya ikan, dan juga budidaya perairan.
Kegiatan budidaya perikanan mencakup dari pengadaan sarana dan prasarana produksi, proses produksi hingga panen, penanganan pasca panen, dan juga pemasaran. Yang kedua yaitu mengenai persaingan pasar. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan, pangsa pasar, dan juga jumlah penjualan. Para penjual biasanya berusaha mengungguli persaingan dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan juga promosi. Dan yang ketiga yaitu mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah salah satu cara untuk memenangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa. Merumuskan strategi pemasaran berarti melaksanakan prosedur 3 langkah secara sistematis. Bermula dari strategi segmentasi pasar, strategi penentuan pasar sasaran, dan juga strategi penentuan posisi pasar. Yang pertama yaitu strategi segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar ke dalam kelompok membeli yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku. Yang kedua yaitu strategi penentuan pasar sasaran. Strategi penentuan pasar sasaran yaitu pemilihan besar atau luasnya segmen sesuai dengan kemampuan suatu perusahaan untuk memasuki segmen tersebut. Yang ketiga yaitu strategi penentuan posisi pasar. Strategi penentuan posisi pasar adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana membangun kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan. Selanjutnya adalah analisis strategi Tony Lestari dalam menghadapi persaingan pasar serta pengaruhnya terhadap daya jual. Di tengah perkembangan industri budidaya ikan saat ini, tentu saja sebuah strategi yang tepat sangatlah dibutuhkan agar dapat bersaing di dalam industri. Strategi yang dilakukan oleh Tony Lestari dalam menghadapi persaingan pasar berdasarkan pengamatan selama PPL yang telah saya lakukan adalah menyediakan produk yang telah terpercaya dan memiliki banyak peminatnya. Selanjutnya, melalui pertimbangan yang matang, Tony Lestari juga menentukan harga sesuai dengan ketentuan pasar atau tidak kurang dari harga eceran terendah yang telah ditentukan. Strategi yang dilakukan Tony Lestari selanjutnya adalah menentukan target pasar, di mana Tony Lestari lebih berfokus pada toko-toko distributor dibandingkan dengan pembeli eceran. Meskipun tetap melayani pembelian secara eceran, Tony Lestari lebih mengarahkan pembelian eceran ke toko-toko distributornya supaya semua mendapatkan pasar atau konsumen. Kemudian, untuk budidaya ikan, strategi yang dilakukan oleh Tony Lestari adalah menentukan lokasi yang tepat untuk membuat kolam sehingga mendapatkan kondisi air yang baik agar daging ikan yang dihasilkannya pun baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.